mungkin dari 2 outlet ini ya antara 1 jutaan lah, bisa 1, bisa 1,5, bisa di bawah 1, artinya mungkin 700-800 Per per hari. Per hari kita mendapatkan income. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso. Saya seorang pedagang buah alpukat. Rumah saya di Bakungan, Dodo Martani, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya dekat dengan Stadion Maguwo Harjo Utara. Nah, alhamdulillah di sini saya mulai berdagang buah alpukat sejak awal-awal pandemi, ya, tahun 2019-an. Ya. Pertengahan tahun 2019-an sampai sekarang ini di tahun 2022. Alhamdulillah semua atas izinnya berjalan dengan lancar. Tentunya ada suka dan duka. Kenapa buah alpukat? Kenapa nggak buah yang lain, kan begitu ya Mas ya? Dari sekian buah yang coba saya pahami, saya coba analisa. Jadi buah alpukat adalah bukan salah satu, tapi mungkin dia ini adalah buah yang paling banyak dikonsumsi oleh semua kalangan. Baik digunakan sebagai karena hobi, atau yang kedua sebagai obat. Ya kan? Mungkin di antara kita ada yang punya diabetes, kolesterol, ya kan, jantung. Nah, itu biasanya dokter-dokter akan menyarankan untuk menggunakan buah alpukat ini sebagai buah alpukat sebagai untuk obat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk anak muda biasanya Mas. Anak muda untuk program diet. Ya kan? Sekarang kan lagi istilahnya marah-marahnya orang lagi pengen diet gitu kan. Nah, yang ketiga adalah buah ini kesukaan hampir semua orang. Jadi kalau rajanya buah adalah durian, maka ratunya buah adalah alpukat. Jadi saya boleh simpulkan Mas, kenapa kok saya memilih buah alpukat sebagai objek saya untuk berdagang, ya, karena tadi buah alpukat ini pertama buah kesehatan ya. Jadi untuk kesehatan jantung, kolesterol, diabetes seperti itu. Yang kedua adalah ini disukai oleh orang-orang yang lagi diet. Nah, ada lagi Mas, sebenarnya ini untuk bayi juga. Nah, istilahnya empasi. Nah, biasanya buah yang paling sering dikonsumsi bayi adalah buah alpukat, tidak yang lain. Kalaupun yang lain itu jarang, tapi biasanya pilihan pertama adalah alpukat. Kemudian ya tadi buah yang banyak disukai oleh banyak orang. Jadi kalau rajanya buah adalah durian, maka ratunya buah adalah alpukat. Itu menurut pemahaman saya. Ya, alhamdulillah Mas. Kalau untuk modal awal kita nggak terlalu tinggi ya, karena tempat yang saat ini saya tempati ini punya tetangga. Jadi kita nggak bayar, itu dari sisi tempat kita nggak sewa. Hanya kita bantu untuk membersihkan. Gitu. Kemudian kalau untuk modal awal dari produknya sendiri ya mungkin dulu kalau mungkin saya ingat ya nggak banyak Mas, kan kita modelnya dari sedikit-sedikit dulu ya. Dari mungkin waktu itu kita beli itu kalau nggak salah satu bagor kecil itu sekitar 25 kiloan. Mungkin waktu itu perkiraan saya masih di harga 15.000. Jadi 15 kali 25 itu berapa ya sekitaran ya? Ya mungkin antara 400-an ya, 300-400-an seperti itu. Tuh modal awal kita, awalnya seperti itu. Kita awal jualan tetap kebanyakan ecer umum Mas. Dalam artian pembeli yang sifatnya dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Gitu. Nah, semakin kesini baru akhirnya berkembang yang datang kepada kami itu juga restoran-restoran atau rumah makan, atau para pengusaha yang jualan alpukat kocok gitu, atau jualan jus gitu. Nah, itu sekarang kita berkembang, yang datang juga seperti itu. Memang kita juga artinya kan ngasih harga yang terbaik. Jadi ada selisih harga memang, karena orang yang datang untuk dikonsumsi sendiri sama orang yang datang beli untuk dijual lagi, kita kasih harga. Dan juga dilihat dari intensitas dia beli. Ya, sering atau enggak. Kalau sering ya kita kasih murah. Kalau sesekali ya kita harga biasa. Jadi sebenarnya awal mulanya kita nggak jualan buah alpukat dulu. Kita awal sebenarnya jualan jus sebenarnya. Jualan jus, cuma setelah kita analisa ternyata jus yang paling banyak ini buah alpukat. Nah, buah alpukat. Nah,
Ya udah pas pada saat itu ngepasi ya, qadarullah ya. Jadi ada orang yang nawari kita buah alpukat, orang Klaten namanya Pak Paino. Jadi orang yang pertama kali menyetori kami. Nah setelah kita jual untuk jus masih ada sisanya kan. Nah kalau kita jual jus semua kan nanti takutnya busaknya apa kita bukan untuk iseng-iseng kita ngajar pakai meja kecil gitu. Ya bila ada yang merespon, ada yang beli, akhirnya kita coba untuk pesan lagi seperti itu. Oh. Jadi saya memang sebelum jualan jus ini saya sering mengisi kegiatan sekolah. Jadi bermain sulap dan bercerita dongeng anak itu. Cuma pas pandemi itu kan setahun 2 tahunan itu kan kita blast nggak ada event. Kalau ada event paling cuma sesekali saja. Dan kita harus ada income kan. Ya tadi kepikiran kita jualan jus ini karena dulu juga tahun mungkin sekitar 2000-an berapa itu saya sempat jualan milkshake dulu. Milkshake. Nah makanya pas pandemi itu tak campur, saya jualan milkshake sama jualan jus. Jualan jusnya juga karena kita terinspirasi waktu kita nyobain jus di daerah Jalan Damai. Itu ada seorang mbak-mbak yang mau berkenan ngajari kita ramuan jusnya. Alhamdulillah ya tadi berawal dari jualan jus sama milkshake. Kemudian sekarang malah berkembang bila ke buah alpukat ini. Nah, kita namakan kalau di sini gudang alpukat. Ini di Bakungan, Wedomatani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Omset ya. Jadi kalau omset ini kan pendapatan kotor ya. Pendapatan kotor. Kalau pendapatan kotor ya mungkin karena kita kan ada 2 outlet sekarang. Aslinya ada 3. Cuma karena sekarang posisi lagi nggak musim, jadi yang satu sementara kita tutup dulu nunggu sampai nanti musim. Mungkin dari 2 outlet ini ya antara 1 jutaan lah, bisa 1, bisa 1,5, bisa di bawah 1, artinya mungkin 700-800 per hari kita mendapatkan income. Kalau dihitung kilo ya mungkin sekitar antara 25 sampai 30 kilo lah penjualan sehari. Kita menjual buah alpukat karena kan 2 tempat. Ya gitu, menurut saya besar banget karena gini mas, kita konsepnya di mana di situ ada satu tempat dia memfokuskan kepada satu buah produk dan dia selalu standby terus barangnya dan selalu ada tiap hari. Itu pasti akan jadi patokan orang akan beli apa-apa di situ. Sebagai contoh misalkan buah salak. Orang Sleman pasti orang tahu lah. Orang Sleman pasti tahu kalau nyari buah salak pasti di mana? Di mana? Di Turi. Di Turi. Kenapa di sana banyak buah salak? Yeah. Mindsetnya kan udah jelas itu. Yeah. Atau produk handphone misalnya. Handphone kalau di daerah kota kan mungkin ada beberapa titik itu yang menjadi pusat orang untuk nyari handphone. Nah ini sama mas. Saya coba untuk membuat segmen atau pasar. Jadi kampung ini ya saya coba untuk arahkan menjadi kampung alpukat. Makanya di sini di kampung ini saya jadi buka 3. Jadi itu jaraknya nggak jauh-jauh dari sini. Sekitar ini lurus belok kanan, nanti kiri jalan ada lurus lagi, ujung ada. Jadi biar orang kalau nyari alpukat di mana? Oh di Bakungan. Karena banyak. Gitu. Potensinya itu. Terus tadi karena tadi mas segala sesuatu yang selalu ada itu pasti akan selalu dicari. Ya kan? Gampangannya misalkan orang memperebutkan satu wanita gitu kan. Yang satu ini mungkin ganteng banget gitu kan. Cuma jarang menemui wanitanya gitu. Ada satu lagi yang biasa, tapi karena sering selalu ada, maka orang yang selalu ada ini yang akan selalu di hatinya. Ini sama. Kita konsepnya seperti itu. Musim nggak musim kita selalu ada, walaupun harganya fluktuatif. Pesan ya. Pesan untuk para apa istilahnya para penonton yang ingin berjualan apapun itu, 1 ulet itu wajib, ulet disiplin. Nah itu ya, ulet disiplin, tertib ya, dan yang paling penting lagi menurut saya ini nilainya yang paling tinggi nih, yaitu amanah. Orang kalau sudah amanah, orang kalau udah dipercaya ya kan, insya Allah jualan apapun dia pasti akan laku ya kan. Jadi kita bangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kita ceritakan apa adanya barang yang kita jual. Seperti itu.
maka usaha Anda insya Allah pasti akan berkembang. Dan juga yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ya tadi, tetap senantiasa meminta petunjuknya, supaya apa, dalam kita berjual beli ini jual belinya diridhoi. Nah, kan gitu. Karena kita itu kan berdagang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga kita mencari istilahnya pahala, kan seperti itu. Ya walaupun memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak kita belajar untuk menjadi sempurna. Ya walaupun nggak ada manusia yang sempurna, tapi kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ya kan seperti itu, baik dari pelayanan, kita kualitas barang. Ya itu karena penting banget itu. Kualitas dan pelayanan barang itu sangat apa ya istilahnya, juga dua hal utama yang memang harus terus diperbarui terus. Ya kan? Itu sih kualitas, pelayanan, dan yang paling amanah menurut saya. Oke, terima kasih Pak Agus. Semoga iya, sukses terus, lancar usahanya Pak. Amin. Amin. Matur suwun Pak Agus. Iya, sama-sama.